Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang neraca. Oke, jadi transaksi bisnis dan persamaan akuntansi ya. Nah, dari sini kita kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi perusahaan disebut transaksi bisnis. Nah, persamaan yang menunjukkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas disebut persamaan akuntansi atau secara tertulis dalam periode tertentu disebut neraca. Nah, rumus dari persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, di mana penyusunan neraca diwakili dengan aset, kewajiban, kemudian ekuitas, dan diurutkan dari akun yang paling mudah dicairkan atau bersifat lancar. Nah, aktiva atau aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, aktiva berdasarkan jangka waktunya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada aktiva lancar atau jangka pendek, dalam bahasa Inggrisnya itu current asset ya. Nah, ada aktiva tidak lancar atau jangka panjang, yaitu bahasa Inggrisnya itu long term asset ya. Nah, jangka waktunya itu kalau untuk yang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, sedangkan yang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, aktiva lancar atau jangka pendek atau current asset ya. Nah, yang pertama itu ada kas dan setara kas atau kas and kas equivalent. Nah, merupakan akun paling liquid atau lancar dapat terdiri dari kas kecil atau petty cash dan bank dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua itu ada piutang usaha atau akun receivable ya. Merupakan piutang dari hasil usaha utama perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada piutang lain-lain atau other receivable ya. Merupakan piutang dari pihak lainnya yang tidak berhubungan dengan usaha utama, seperti piutang dari pihak berelasi di mana perusahaan itu memberikan pinjaman kepada perusahaan lain. Nah, yang keempat itu ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Merupakan pembayaran di muka di mana beban yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi sesuai periode pengakuan, contohnya pembayaran sewa. Oke, yang kelima ada persediaan atau inventory. Merupakan aset lancar yang mencatat persediaan yang akan diperdagangkan oleh perusahaan. Nah, yang keenam ada perlengkapan atau supplies. Merupakan perlengkapan yang digunakan perusahaan dalam beroperasi ya, yang dapat habis dipakai, contohnya seperti peralatan kantor, seperti kertas, tinta, alat tulis. Terus dan ada pula pada perlengkapan yang digunakan di pabrik ya. Nah, yang ketujuh ada aset lancar lainnya, yaitu atau other current asset ya. Merupakan akun untuk mencatat aset lancar lainnya yang pada transaksinya itu sangat jarang dengan nominal kecil. Nah, sekarang aktiva tidak lancar atau jangka panjang atau long term asset ya. Nah, di mana itu ada yang pertama itu ada investasi jangka panjang, dalam bahasa Inggrisnya itu ada long term investment ya. Investasi jangka panjang long term investment ini adalah suatu penamaan modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada aset tetap atau fixed asset ya.
Nah, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, toko, dan kantor, kendaraan di mana umur ekonomis atau masa pemakaian lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk proses operasi perusahaan. Yang ketiga itu aktiva tidak berwujud atau intangible asset, suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomis namun tidak memiliki bentuk fisik ya, seperti goodwill, paten, hak cipta, merek dagang, dan franchise ya. Nah, yang keempat itu ada aset jangka panjang. Nah, aset jangka panjang lainnya ya merupakan aset lainnya yang pada transaksinya itu sangat jarang dengan nominal kecil untuk jangka waktu lebih dari setahun. Nah, lalu ada kewajiban atau hutang ya. Kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar di masa yang akan datang. Nah, kewajiban itu terdiri dari 2 klasifikasi ya. Yang pertama itu ada kewajiban lancar atau jangka pendek atau short term liability ya. Kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang akan dibayar dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, kewajiban lancar yang sudah pasti adalah kewajiban lancar yang memenuhi syarat. Nah, yaitu kewajiban untuk membayar sudah pasti, yaitu tanggal dan penerimaannya, jumlahnya yang harus dibayar sudah pasti ya. Lalu ada kewajiban tidak lancar atau jangka panjang atau long term liability ya, kewajiban yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun hingga jatuh tempo atau dilunasi. Nah, sekarang kita bahas ekuitas. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Sekian pembahasan kali ini tentang neraca, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.